Halo teman-teman. Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran apa sebenarnya yang membuat seseorang itu disebut pemimpin? Apakah karena jabatannya, atau karena pengaruhnya, atau karena sifatnya? Nah, biar kita semua sepemahaman di sini, saya, Siti Sada dari Prodi IPA, akan sekilas membahas tentang apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Harapan saya setelah materi ini, kita bisa bukan hanya mengerti definisinya aja, tetapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, hari ini kita akan belajar beberapa hal penting, mulai dari pengertian pemimpin dan kepemimpinan, hakikatnya, sifat-sifat pemimpin yang baik, unsur-unsur kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan tujuan kepemimpinan, pentingnya kepemimpinan dalam organisasi, serta pandangan Islam tentang kepemimpinan. Jadi, materi hari ini cukup lengkap. Sekarang kita masuk ke pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Di sini ada banyak ahli, tetapi saya mengambil salah satu ahli saja yang berpendapat kalau pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mempengaruhi dan mampu mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Kemudian, kepemimpinan sendiri dianggap sebagai seni atau proses memengaruhi orang lain agar bersedia bekerja dengan penuh semangat demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama. Jadi, kesimpulannya, pemimpin adalah orangnya, sedangkan pemimpin adalah proses atau cara dalam memengaruhinya. Lanjut, hakikat kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan itu bukan hanya soal posisi atau jabatan tinggi, tetapi lebih ke peran dan tanggung jawab bagaimana ia bisa menjadi teladan, memberi arah, dan membantu timnya untuk mencapai tujuan. Sementara hakikat kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain, mengambil keputusan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja. Selanjutnya, sifat-sifat kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang baik harus punya beberapa sifat dasar. Misalnya, jujur, adil, karena kepercayaan itu adalah pondasi. Kemudian mengambil keputusan dengan bijak. Bukan mengambil keputusan asal cepat, tetapi juga harus tepat. Tetapi juga harus percaya dan menghargai orang lain dan memiliki tanggung jawab yang kuat. Sifat-sifat ini membuat seorang pemimpin dihormati, bukan ditakuti. Lanjut, unsur-unsur kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada beberapa unsur seperti pemimpin itu sendiri, pengikut atau anggota, tujuan yang ingin dicapai, situasi yang terjadi, sampai interaksi, serta interaksi yang terbangun di dalam kelompok tersebut. Kalau misalkan satu aja dari semua unsur ini tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar kepemimpinan ini akan terganggu. Selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Pemimpin memiliki gaya masing-masing untuk menggerakkan anggotanya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin yang mengambil keputusan sendiri, terus kepemimpinan demokratis, kepemimpinan laissez-faire atau gaya bebas yang memberi kebebasan penuh kepada anggota. Ada juga transaksional dan transformasional. Setiap gaya punya kelebihan dan juga kekurangan tergantung situasi dan tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan kepemimpinan. Secara umum, tujuan dari kepemimpinan adalah memastikan kelompok bisa bekerja secara efektif, mulai dari meningkatkan kerjasama tim, mengarahkan orang agar mencapai target,
menyelesaikan masalah dengan tepat, hingga menciptakan suasana yang produktif dan nyaman. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kenapa sih kepemimpinan itu penting? Nah, hal ini bisa menentukan keberhasilan organisasi karena kepemimpinan yang baik bisa meningkatkan motivasi anggota dan menciptakan lingkungan yang sehat dan juga menciptakan organisasi tetap berjalan dengan jelas. Selanjutnya, pandangan Islam tentang kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan itu adalah amanah, bukan sekedar posisi yang membanggakan, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar untuk memimpin dan mengarahkan orang yang dipimpin atau umat manusia ke arah atau ke jalan yang lebih baik. Untuk dalilnya itu terdapat dalam Quran Surat As-Sajdah dan Quran Surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa membacanya di sini. Dari kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanah yang sangat besar. Lalu, pemimpin sejati lahir dari kesabaran, keyakinan terhadap wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kemampuan memberi petunjuk kepada umat. Selain itu, manusia ditegaskan sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan bumi sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, kesimpulan. Hakikat pemimpin dan kepemimpinan itu terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan memberi arah. Semua itu harus dilakukan dengan keteladanan serta rasa tanggung jawab dari pemimpin yang sejati, bukan dari pemimpin yang ditakuti, tetapi dari pemimpin yang dihormati karena kejujuran dan kebijaksanaan terhadap orang lain. Mungkin itu saja sekilas materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.